NBA berevolusi. Karena kalau tidak, liga ini pasti akan hilang lenyap dimakan waktu dan keadaan. Hingga sekarang NBA masih menjadi liga basket tertinggi di dunia. Namun kalian tentu tahu, gaya permainan NBA ketika awal liga ini berdiri hingga sekarang tentunya sangat berbeda. Bahkan di awal liga ini berdiri, pemain basket tidak boleh melakukan dribble. Bayangkan saja basket tanpa dribble. Namun sekarang kita bisa melihat banyak sekali variasi dribble seperti crossover mematikan yang dilakukan oleh para bintang NBA. Dan dari tiap era tentunya memiliki bintangnya sendiri. Namun bagaimana jika bintang di setiap era tersebut mencoba bermain di era sekarang? Apakah mereka tetap akan mendominasi seperti era di mana mereka bermain? Atau mereka justru merosot menjadi cupu? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Pertama-tama gue akan sebutin 7 pemain yang akan gue masukin ke list ini, yang gue ambil dari list yang pernah gue buat di video ini. 10 pemain ini diurutkan berdasarkan dominasi mereka dalam bertanding, mulai dari statistik, jumlah juara, penghargaan yang didapat, dan lain-lain. Dari 10 pemain ini, ada 2 pemain yang bermain di era sekarang, yaitu LeBron James dan Stephen Curry. Jadi mari kita singkirkan 2 pemain ini. Jadi akan masuk tim Duncan dan Kobe Bryant. Dan akan tersisa 7 pemain ini. Pertama Kobe Bryant dan tim Duncan yang sama-sama main di era 90-2010-an, Larry Bird dan Magic Johnson era 80-90-an, Bill Russell 1950-1960-an, Kareem Abdul-Jabbar era 70-80-an, dan terakhir Michael Jordan era 80-2000-an. 7 pemain ini semuanya akan kita masukkan ke tahun sekarang, yaitu 2023 atau era 2020-an, era di mana offense dari para tim sangat bergantung pada tembakan 3 angka. Era offense seperti ini sudah mulai muncul sebenarnya sejak pertengahan 2010-an, yang dimulai oleh Golden State Warriors, namun hal itu perlahan-lahan diikuti oleh tim-tim lain hingga puncaknya di era 2020-an ini. Jadi era 2010-an gue sebut era transisi ke era sekarang. Jadi mari kita mulai. Kobe Bryant. Kobe Bryant adalah pemain paling terakhir di list ini yang pensiun, tepatnya pada 2016. Era di mana Kobe dan tim Duncan main, yaitu 90-2010-an, masih didominasi offense yang mengandalkan poin di bawah ring dan tembakan mid-range, tapi belum tembakan 3 angka. Jadi mari kita bayangkan kalau pemain yang 5 kali menjadi juara dan 1 kali MVP NBA ini masih main sampai sekarang dan masih di masa prime. Dengan sangat mudah, ia pasti masih akan mendominasi, karena Kobe Bryant juga masih hebat. Kobe Bryant juga masih merasakan era transisi, dan ia masih hebat di sana, di mana pada musim 2014-2015, tahun di mana Warriors pertama kali juara, Kobe masih mencatatkan 22,3 poin per game, 5,7 rebounds per game, dan 5,6 assist per game. Alasan kuatnya tentu adalah Kobe adalah pemain yang all around. Ia jago menembak 3 angka, mid-range, mencetak poin di dekat ring, fade away, semuanya bisa ia lakukan. Menurut gue, di zaman sekarang, pemain yang paling menggambarkan Kobe Bryant adalah Devin Booker. Devin Booker dan Kobe Bryant tidak hanya punya kesamaan dalam hal mental, tapi juga footwork dan kehebatan dalam menembak mid-range. Kobe juga selalu melakukan gerakan dengan efektif, seperti memakai jab step dan crossover dalam melewati musuh. Alhasil, Devin Booker pun juga pemain yang hebat, di mana ia sudah 3 kali menjadi All-Star dan sempat membawa Suns 1 kali melaju ke final. Jadi kesimpulannya, tentu saja Kobe Bryant pasti tetap hebat. Tim Duncan. Sama seperti Kobe, Duncan juga main di era pertengahan 90-2010-an. Duncan punya gaya main seorang power forward dan center yang sangat fundamental atau mendasar, melakukan post play baik low post atau high post, dan bermain keras di bawah ring. Ia juga sering menggunakan tembakan memantul papan atau bank shot, maka dari itu ia dijuluki The Big Fundamental. Tak hanya hebat offense, tapi ia sangat hebat defense, di mana ia 15 kali masuk All-NBA Defensive Team. Sayangnya, pemain yang membawa Spurs 5 kali juara dan sempat 2 kali menjadi MVP NBA ini tidak bisa menembak 3 angka. Tapi apakah Duncan tetap bisa hebat di era sekarang? Pemain era sekarang yang termirip dengan Duncan adalah Domantas Sabonis. Sabonis juga punya offense yang sangat hebat terutama di musim ini, di mana ia membawa Kings jadi tim dengan offense terhebat di NBA. Ia juga hebat playmaking, melakukan screen, melakukan rebound, post play, tapi sama-sama tidak bisa menembak 3 angka. Persis seperti Duncan, hanya berbeda di sisi defense-nya saja. Dalam karirnya, Sabonis sudah 3 kali All-Star dan 1 kali masuk All-NBA Teams. Jadi kesimpulannya, Duncan tetap akan hebat dan jadi bintang, tapi tidak sehebat di era ia bermain. Larry Bird. Bird bermain di era 80-90-an dan harus pensiun karena cedera punggung. Namun ia punya gaya main yang sangat all around, di mana ia punya badan besar yang kuat dan tinggi dan bisa melakukan playmaking. Bird juga pemain yang tidak suka buru-buru atau offense cepat, namun ia selalu bisa menemukan tempat terbaik untuk mencetak angka.
Kemampuan menembaknya sangat hebat termasuk 3 angka, padahal ia bermain di era di mana tembakan 3 angka baru saja diperkenalkan di NBA. Bird dikatakan sebagai salah satu pemain offense terhebat dalam sejarah. Ia juga hebat defense, meskipun badannya tidak terlihat atletis dan cepat. Tapi apakah pemain yang pernah 3 kali juara dan 3 kali MVP beruntun ini akan tetap hebat? Ada orang yang bilang dia akan jadi shooter hebat saja di NBA sekarang, tapi bukan bintang. Tapi menurut gue itu salah banget. Gak hanya hebat menembak, tapi dia juga hebat banget mengumpan. Sebagai forward, ia punya rataan 6,3 assist per game. Sangat tinggi untuk seorang forward, jadi ia bisa menjadi fasilitator dan playmaker juga untuk NBA di era sekarang. Terakhir, ia juga punya kemampuan rebound yang sangat hebat layaknya seorang center dengan rataan 10 rebounds per game di karirnya, padahal posisinya forward. Menurut gue, pemain yang paling mirip dengannya sekarang adalah Nikola Jokic. Meskipun Jokic lebih tinggi, tapi Bird lebih cepat dan punya defense lebih hebat. Jadi bisa-bisa Larry Bird bisa jadi MVP juga di era sekarang. Magic Johnson. Pemain yang 5 kali juara dan 3 kali MVP ini dinobatkan sebagai point guard terhebat sepanjang sejarah NBA. Bagaimana tidak, ia punya kemampuan mengumpan yang sangat hebat dan menarik dilihat, punya IQ serta playmaking yang sangat hebat. Ia pun membuat timnya Lakers dinobatkan sebagai tim dengan offense terhebat sepanjang sejarah NBA. Meskipun ia bukan shooter yang hebat seperti Curry atau Ray Allen, tapi Johnson juga bisa bermain di semua posisi karena ia bertinggi 206 cm. Tinggi seorang power forward. Dan benar saja di final NBA 1980 ketika Kareem Abdul-Jabbar harus menepi karena cedera, ia bermain di posisi center dan membawa Lakers juara serta jadi Finals MVP di musim pertamanya. Wow! Dan tentu, pemain era sekarang yang termirip dengan Johnson adalah LeBron James. LeBron James punya kemampuan yang hampir 100% sama dengan Johnson. Punya IQ dan kemampuan playmaking tinggi, bisa bermain di semua posisi, hebat mencetak angka dan mengumpan, tidak terlalu hebat menembak, punya mental juara, keduanya sangat persis. Jadi kesimpulannya, tentu saja Johnson tetap akan mendominasi. Bill Russell. Bill Russell sempat memimpin dinasti terhebat dalam sejarah NBA, yaitu dengan Boston Celtics yang pernah 11 kali juara. Ia juga sempat 5 kali MVP NBA dan dikatakan sebagai salah satu defender terhebat sepanjang sejarah. Ketika ia masuk ke tim Celtics, ia langsung membuat Celtics langganan juara. Gaya mainan Russell tentu adalah mencetak poin di bawah ring. Di era ia bermain yaitu 50-60-an, pemain yang tinggi selalu adalah pemain yang paling hebat. Tak seperti sekarang karena belum ada garis 3 angka. Ia punya kemampuan lompat yang sangat tinggi. Tapi menurut gue, kalau kemampuannya itu dibawa ke era sekarang, dia bakal jadi pemain yang hebat tapi nggak sehebat itu. Karena kemampuan offense-nya tidak terlalu hebat, di mana persentase free throw dan field goal-nya biasa aja. Hal ini mirip banget sama Rudy Gobert di era sekarang. Gobert memang adalah bintang NBA yang sudah 3 kali All-Star dan 3 kali Defensive Player of the Year NBA. Tapi pemain seperti ini di era sekarang tidak menjadi pemain utama di sebuah tim. Apalagi tak hebat offense dan menembak 3 angka. Jadi kesimpulannya, Bill Russell juga bakal tetap hebat tapi nggak sehebat itu. Kareem Abdul-Jabbar. Legenda Lakers yang 6 kali juara dan 6 kali jadi MVP NBA ini mendominasi di era 70 hingga 80-an. Ia adalah pencipta gerakan skyhook, gerakan yang tidak bisa dijaga saat mencetak angka. Selain offense yang sangat hebat, defense-nya sangat hebat juga di mana ia 11 kali masuk All-NBA Defensive Team. Tapi menurut gue, Kareem bakal jadi bintang kedua dari sebuah tim di era sekarang. Memang ia punya kemampuan skyhook dan defense hebat, tapi tembakan 3 angka di era sekarang tentu akan mengurangi kemampuan offense-nya. Pemain era sekarang yang paling mirip dengan Kareem mungkin adalah Bam Adebayo. Mereka berdua sama-sama pemain yang tinggi cepat, sangat hebat defense dan mencetak angka, namun sama-sama tidak bisa menembak 3 angka. Dan Bam adalah bintang kedua dari Miami Heat, karena bintang utamanya tetap adalah Jimmy Butler. Michael Jordan. Pemain terhebat dalam sejarah NBA ini bisa melakukan segala hal. Ia sangat cepat, kuat, punya lompatan tertinggi dalam sejarah NBA, dan punya mental juara. Dan menurut gue, kalau Jordan main di NBA sekarang, dia bakalan tambah hebat. Bisa-bisa dia juara dan MVP terus dan mencatatkan hampir 40 poin per game setiap musim. Di era Jordan bermain saja, di mana handshake masih diperlakukan, jadi sangat susah menembus pertahanan lawan, lalu tembakan 3 angka masih belum sering dipakai. Jordan sempat mencatatkan 37 poin per game semusim pada musim 1986-1987. Apalagi di era sekarang di mana handshake tidak diperbolehkan. Tetapi ada juga yang memperdebatkan, di era sekarang zone defense sudah diperbolehkan. Jadi ketika Jordan drive, akan ada pemain yang melakukan helping. Jadi akan lebih susah mencetak poin. Tapi tetap saja menurut gue, Jordan sangat cepat dan bisa menembak mid-range serta fadeaway juga. Sangat all around. Pemain yang termirip dengannya sekarang tentu juga sama, yaitu Devin Booker. Karena Jordan punya gaya permainan yang mirip dengan Kobe Bryant. Jadi Jordan bakalan tetap dan bisa-bisa lebih hebat lagi. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear.
Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Ini cuma opini gue aja, karena kita nggak bakal bisa tahu pasti, dan sebenarnya nggak bisa membandingkan pemain di era yang satu dengan yang lainnya, karena peraturan dan strategi dari setiap tim serta NBA sangat berbeda. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.